Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam komunikasi harmoni. Salam toleransi berbudaya. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Saroh dalam seputar acara pada pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Baik pemirsa, di sini saya mau membahas membedah etika jurnalisme data dan investigasi dalam bingkai landasan hukum jurnalisme. Nah, pemirsa, jurnalisme investigasi ini adalah bentuk jurnalisme yang berfokus pada penelusuran mendalam terhadap suatu kasus ataupun peristiwa yang mengandung kejanggalan dan bersifat rahasia. Nah, tujuannya untuk mengungkap fakta tersembunyi dan menyampaikan kebenaran kepada publik. Nah, dalam praktiknya, jurnalisme ini menuntut ketekunan, keahlian, dan keberanian karena seringkali menyangkut isu sensitif atau kepentingan besar. Nah, jurnalisme data ini adalah jenis jurnalisme yang mengandalkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menghasilkan berita yang akurat dan mudah dipahami. Nah, melalui data ini, jurnalis dapat menjelaskan peristiwa atau fenomena sosial secara lebih mendalam dan menarik. Nah, contohnya dengan infografis, Misalnya dengan infografis, istilah data driven journalism atau DDJ yang mulai dikenal sejak 2009 seiring berkembangnya akses data terbuka atau open data dan perangkat lunak bebas. Nah, pemirsa, prinsip utama etika jurnalisme data dan penerapannya. Yang pertama yaitu kejujuran, di mana jurnalis ini harus menyampaikan data apa adanya tanpa memanipulasi agar informasi tetap benar dan tidak menyesatkan. Yang kedua yaitu transparansi. Jadi, transparansi ini adalah sebuah keterbukaan sumber dan metode pengumpulan data untuk membangun kepercayaan publik. Dan yang ketiga yaitu akurasi, di mana akurasi ini data yang harus dicek dan divalidasi agar hasil analisisnya ini tidak menyesatkan. Nah, yang keempat yaitu verifikasi, di mana verifikasi ini yaitu kita harus melakukan pengecekan ulang keabsahan data dan sumber untuk mencegah kesalahan informasi yang mau kita sampaikan. Yang kelima yaitu tanggung jawab sosial, di mana tanggung jawab sosial ini adalah sebuah penyajian data harus mempertimbangkan dampak sosial, tidak menimbulkan kepanikan atau pelanggaran. Tidak menimbulkan kepanikan atau pelanggaran privasi. Nah, pemirsa, apa sih perbedaan etika jurnalisme data dan juga jurnalisme investigasi? Nah, jadi pemirsa, perbedaan etika dalam jurnalisme data dan jurnalisme investigasi itu terletak pada fokus dan tantangan yang dihadapi. Jurnalisme data ini menekankan kejujuran dalam mengolah, menganalisis, dan menyajikan data agar tidak menyesatkan publik. Nah, etikanya berkaitan dengan akurasi, transparansi, sumber data, serta perlindungan terhadap privasi individu. Nah, sementara itu, pemirsa, jurnalisme investigasi ini lebih menekankan keberanian dan tanggung jawab moral dalam mengungkap fakta tersembunyi yang sering berkaitan dengan pelanggaran hukum atau kekuasaan. Nah, tantangan etikanya ini muncul ketika jurnalis harus menyeimbangkan antara kepentingan publik dan hak privasi narasumber. Nah, dengan demikian, dengan jurnalisme data ini berfokus kepada etika pengelolaan informasi. Sedangkan jurnalisme investigasi ini, dia lebih menekankan kepada etika dalam sebuah proses pencarian dan pengungkapan kebenaran. Nah, di sini ada bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis. Nah, bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis di Indonesia ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Nah, dalam undang-undang tersebut, pers diakui sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang berperan penting dalam mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada publik. Nah, namun, dalam praktiknya, jurnalis ini sering menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan ketika menjalankan tugasnya, terutama saat memberitakan kasus yang sensitif
Nah, Pasal 8 Undang-Undang Pers menegaskan bahwa wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Nah, perlindungan ini Pasal 8 Undang-Undang Pers menegaskan bahwa wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Nah, perlindungan ini mencakup hak tolak, hak embargo, serta perlindungan terhadap keselamatan fisik, psikologis, dan kebebasan berpendapat. Nah, dengan demikian, hukum ini sangat berperan penting dalam menjaga keamanan dan kebebasan si jurnalis agar dia dapat menjalankan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika. Di mana pengawasan dan penegakan hukum ini, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika jurnalisme itu penting untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik. Nah, pelanggaran ini seperti membuka identitas korban atau menyebarkan data pribadi tanpa izin dapat berdampak hukum. Nah, Dewan Pers berperan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik serta menyelesaikan pengaduan masyarakat sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Nah, penegakannya itu dilakukan dengan pendekatan keadilan, restoratif seperti memberikan sanksi berupa permintaan maaf, penghapusan berita, atau pelatihan ulang bagi jurnalis yang melanggar. Mungkin hanya itu Mungkin hanya itu berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.